kasus Putri Apriyani yang sudah didapat dari pengadilan apa aja itu? Oke, ini saya baru saja mendapatkan rekening koran tabungan atas nama Putri Apriyani, korban almarhumah. Ya, jadi saya bersama bapaknya selaku ahli waris yang sah sudah mendatangi bank ya, untuk meminta rekening koran guna mengetahui uang orang tuanya yang masuk ke rekening Putri kemudian pindah ke saudara Alfian Sinaga ini kapan pindahnya dan berapa jumlahnya. Nah, jadi ibunya itu dari Hong Kong itu mengirimkan uang nih 3 kali ya. Tanggal 4 Agustus 2025 ya. Ini dari Hong Kong ya. Itu masuk ke rekening Putri Apriyani ya. Itu sebesar 16.591.510 tanggal 4 Agustus. Kemudian yang kedua, masih tanggal 4 Agustus juga ya, dari Hong Kong juga itu masuk ke rekening Putri itu sebesar 4.093.510. Nah, kemudian yang ketiga itu tanggal 7 Agustus 2025 masuk lagi ke rekening Putri Apriyani sebesar 16.551.660. Uang ini diperuntukkan untuk gade sawah saudaranya dari ayahnya. Lalu apakah uang ini masuk ke rekening Putri? Masuk. Setelah kami lihat ya dari rekening korannya saudari Putri ini ya, ini resmi dari bank ya, BNI ya. Ini masuk yang tadi 16.591.000 ini masuk nih, tanggal 4 Agustus ya. Kemudian ya masuk lagi yang 4 juta kan, sama ya kedua ya. Tanggal 4 Agustus juga. Kemudian tanggal 7 Agustus ya, ini benar masuk yaitu 16.551.000. Sehingga totalnya kurang lebih 36 juta. Nah, kemudian pada tanggal 8 Agustus ya, pada tanggal 8 Agustus 2025 ya, ini masuk ke atas nama Alfian Sinaga ya, atas nama Alfian Maulana Sinaga ya. Nah, sebesar 32 juta. Nih, 32 juta debit ya, 32 juta. Tanggal 8 Agustus 2025, 32 juta. Sehingga saldo akhirnya ini tinggal 92.179. Nah, sehingga saldo di rekening Putri itu saat ini ya, itu ya, ini saat ini tanggal 9 Agustus nih ya. Nah, saat ini ya, dicetak itu sisanya 92.000 ya. Tanggal hari ini 15 Agustus 2025. Nah, dari riwayat transaksi ya, keuangan ini tabungan Putri ini ya, saya kemudian menanyakan ke pegawai bank, jam berapa pindah ke atas nama Alfian Sinaga? Dijawab oleh bank itu pindahnya uang itu pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Agustus 2025 jam 1 dini hari. Jam 1 dini hari pindah uang itu dipakai. Sehingga kalau kemudian ditanya motif, apa motifnya? Motif yang tepat itu kalau tersangkanya tertangkap, kemudian kenapa dia membunuh, sejak kapan dia mau membunuh, atau dengan alat bukti handphone ya, yang bisa dibuka, kalau diketahui ada, cuma handphone kan nggak bisa dibuka. Sehingga dari transaksi ini aja saya menganalisa, saya menduga motif pembunuhan saudara Alfian Sinaga terhadap Putri pacarnya itu, Putri Apriyani, ini sepertinya motifnya tuh ribut cekcok karena uang. Nah, itu terbukti dari ya bukti transfer, bukti pindah uang ke rekening ke atas nama Alfian Sinaga pada jam 1 dini hari Jumat. Kemudian malamnya, Jumat malamnya, ya Jumat sorenya, ya itu Putri itu disuruh ambil uang oleh bapaknya, ya disuruh ambil uang oleh bapaknya. Namun Putri mengatakan ya nanti diambil di Briling, ya. Tetapi setelah itu Brilingnya nggak bisa, jam 8 malam, hari Jumat juga, ya jam 8 malam atau jam 20 itu sudah tidak bisa dihubungi los kontak. Nah, pada jam yang sama, ya ibunya dari Hong Kong itu menghubungi Putri. Tetapi kemudian di-reject oleh Putri. Kuat kemungkinan Putri ini bingung, makanya nge-reject handphone ibunya. Bingung karena uangnya sejak dini hari ya, itu sudah pindah ke atas nama Alfian Sinaga atau sudah dipakai sama Alfian Sinaga. Sehingga Putri mungkin bingung menjawab ibunya ini bagaimana karena uangnya udah pindah, sehingga mungkin cekcok. Maka saya menduga setelah cekcok itulah kemudian terjadi pembunuhan. Dari hasil penyelidikan sendiri yang sudah didapatkan oleh pengacara korban apa? Penyelidikan polisi. Ya, dari penyidikan itu terungkap di persidangan kode etik di Bandung, di Polda Jawa Barat ya, yaitu 1, ditemukan rekaman CCTV ya, itu dibacakan dalam tuntutan oleh penuntut propam ya, itu ditemukan rekaman CCTV ya, pada jam 20 Putri sama Alfian itu masuk ke kosan, di mana Putri duluan
ya, pakai motor Scoopy, kemudian Alfian belakangan pakai motor Vario putih. Masuk jam 8 malam. Kemudian diketahui pula dalam rekaman itu, karena CCTV-nya itu di luar, ya. Diketahui ya dalam rekaman CCTV itu si Alfian Sinaga, Bribda Alfian Sinaga itu keluar jam 5.04. Nah, kemudian masuk lagi Alfian ini setelah menggunakan sepeda motor pergi nggak tahu kemana. Kemudian masuk lagi Alfian Sinaga ini masuk lagi jam 5.30 ke kosan. Ya. Setelah itu terpantau lagi keluar lagi jam 8 pagi. Ketika keluar jam 8 pagi, Alfian Maulana itu Alfian Sinaga itu dia kebingungan seperti kayak orang linglung. Terus kemudian dia pergi jalan kaki. Nah, kemudian terpantau juga oleh penyidik, ya, begitu dibuka di salah satu rumah di Jalan Raya Singajaya, itu terpantau jalan kaki ke arah Cirebon. Kemudian terpantau juga di Selancang Cirebon, itu CCTV itu terpantau turun dari mobil angkot, dari mobil elek turun di Selancang. Tapi kemudian karena terbatas, ya, sorotan kamera CCTV itu, sehingga kita melewati sorotan ya sudah, kemudian tidak terpantau lagi. Hingga sekarang lah si Alfian Sinaga ini belum ditangkap, polisi masih berupaya mengejar, menyampaikan kepada kami. Itu yang didapat. Sehingga dari rekaman CCTV kemudian didapat juga ditemukan juga oleh penyidik ada baju seragam Polri, baju seragam Dinas Polri milik Alfian Sinaga, ada sepatu, kemudian ada handphone, ada motor. Maka kuat sudah bahwa memang pelakunya dugaan tindak pidana pembunuhan ini mengarah kepada Bribda Alfian Maulana Sinaga. Dan alhamdulillah kemarin di Propam Polda Jawa Barat yang bersangkutan sudah diberikan sanksi PTDH, ya, karena alat bukti barang buktinya itu sangat kuat dari rekaman CCTV, ya, kemudian dari handphone, dari baju seragam, semuanya sangat kuat sehingga tidak ada alasan bagi Kapolri untuk mempertahankan orang yang oknum polisi yang sangat kejam, sadis dan biadab ini. Kalau dari pihak keluarga yang ke Bandung itu apa tuh, Pak? Ya, dari pihak keluarga ke Bandung itu kemarin menghadiri undangan. Nah, ini kemarin itu menghadiri undangan sebagai saksi dalam pelaksanaan sidang KEPP, ya sidang kode etik. Ya, kode etik profesi Polri. Nah, kemarin jamnya itu kemarin kan jam 10 tuh sidang. Dan alhamdulillah sudah selesai dan putusannya tadi Bribda Alfian Sinaga diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Nah, sekarang keluarga korban berharap, ya, di PTDH sudah, ya, berharap agar segera ditangkap saudara Alfian Maulana Sinaga ini. Saya yakinlah Polres Indramayu bekerjasama dengan Polda bisa menangkap, ya, pelaku atau saudara Alfian Sinaga ini, karena yang lain-lain juga bisa ditangkap dari kepolisian lain juga. Saya dengar kabar itu mudah. Nah, tinggal ini nih, saya yakin bisa. Makanya saya dukung terus, ya, untuk bekerja segera menangkap, dan masyarakat Indramayu juga di media sosial itu kan mendukung sekali agar segera ditangkap pelakunya. Masuk deh. Iya, pada Nah, ini 9. Nah, ini sama tuh, pemindahan ke, nah, jadi ini Alfian Maulana Sinaga ini 9019 739 72034. Nah, ini bukan nomor rekening ini sepertinya kata orang bank. Ini semacam akun untuk mengumpulkan dana, itu bukan uang, ya. Jadi bukan rekening, di detek itu bukan rekening, tapi akun. Makanya sama nih, ya. Alfian Maulana Sinaga. Nah, di sini, ya, pemindahan ke, ya, 9019, ya, sama kan, 03. Nah, sama kan. Nah, Alfian Sinaga 32 juta di DP. Sehingga totalnya sisanya ini 94 sekian. Nah, kemudian setelah dipotong admin sisanya 92 ribu.